Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa bayyada wujuhana bi barakatil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladziina ta'allamu wa 'allamul Qur'an amma ba'd. Apa kabar sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT? Semoga kebahagiaan, kesehatan senantiasa menyertai Anda semuanya. Dan saya doakan semoga sahabat Al-Quran semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan pastikan akan terus bersemangat karena Al-Quran semangatku. Senang sekali rasanya saya Ambi Abu Fatin kembali berjumpa dengan Anda semuanya dalam program Ngaji Asik bersama Ambi Abu Fatin. Insya Allah bersama Ambi Abu Fatin, mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah. Ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam baginda kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita selalu berharap agar kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Oleh sebab itu, yuk perbanyak salawat, perbanyak salam, dan jangan lupa juga iringi dengan ikhtiar-ikhtiar terbaik kita untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ya, sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, surah An-Nas. Ya, baik kita kembali lagi kajian kita di surah An-Nas. Nah ini ketika kita tadi membahas surah An-Nas di Rabbin Nas, ya, maka huruf ba ini dia punya sifat syiddah. Ya, selain syiddah, maka huruf ba ini dia punya sifat qalqalah. Jadi ketika makhraj itu begitu kuat, ya, nempelnya makhraj itu begitu kuat, coba ada dua huruf yang sama yang keluar dari intibakus syafatain, ya, merapatnya kedua bibir. Ketika kedua bibir kita ini dirapatkan, itu ada dua huruf yang keluar. Ada ada ab. Ada ada ab. Ada mim, ada ba. Sama-sama dari kedua bibir yang dirapatkan, tapi kalau huruf mim mah ringan saja. Tapi kalau huruf ba itu dia nempel banget gitu. Ba. Ba, bi, bu, babe. Jadi itu yang disebut dengan kuatnya makhraj. Jadi nempelnya bibir dengan bibir itu dia kuat gitu. Kalau lawannya kuat itu kan lemah ya. Kalau mim itu kan cuma nempel aja. Nempel aja udah keluar pasti bunyi kan dia. Ma mi mu mam. Ma mi mu mam. Tuh. Ma mana mauna muna maina mina mamna. Mumam mani mamna minal mumni mamimam mamima. Mumam mani mamna minal mumni mamimam manima. Tuh, kalau huruf Pak tuh ya. Mana mauna muna maina mina mamna. Mumam mani mamna minal mumni mamimam manima. Mumam mani mamna minal mumni mamimam manima. Tuh. Kalau mau latihan dengan formula seperti ini, termasuk contoh-contoh dalam rangkaian kalimat-kalimat Al-Quran, sahabat Al-Quran boleh mampir di bio saya. Oke ya, nanti ada buku tajwidnya juga ya. Baik, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah SWT, beda dengan huruf ba. Kalau huruf ba itu dia rapat banget gitu ya. Bana bauna buna baina bina babana. Ketika bibirnya rapat gitu, berarti kan makhrajnya dia kuat. Punya sifat syiddah. Ah, sudah mah kuat, syiddah pun juga secara bahasa kan artinya kuat juga kan gitu. Maka ketika dia disukunkan, otomatis dia melahirkan efek suara yang disebut dengan ekho, pantulan. Yang bahasa Arabnya adalah kolkolah. Nah gitu teman-teman ya. Jadi kenapa huruf-huruf ini di toko baju itu punya sifat kolkolah. Gitu ya. Baik, nah kolkolahnya sudah dibahas. Baik. Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin nas. Oke, sekarang saya ingatkan kembali bagaimana membaca gunnahnya. Birabbin nas. Ada dua yang perlu saya ingatkan, oke. Yang pertama adalah pengucapan huruf nun bertanda tasydid, yang kedua adalah mad arid lis sukun. Oke. Huruf nun bertanda tasydid itu disebut dengan gunnah musyaddadah. Ditahan suaranya selama 2 harokat.
An Oke, saya contohkan terlebih dahulu. Bi rabbin dibuka dan menutup. Nanti bunyi naknya itu ketika membuka kembali jari-jari kita. Bi rabbin nas. Nah, ketika membuka kembali itu. Bi rabbin nas. Nas. Sekalian menghitung matahari di sukunya, ya kan? Bi rabbin nas. Awas, jangan terlalu lama. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini terlampau berlebihan di gunnahnya, jangan. Ya. Jadi cukup 2 rakaat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Tuh. Jadi pastikan gunahnya juga konsisten, ya. Jangan karena ngejar lagu terus di nunnya itu dia panjang banget. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kayak yang enak gitu kan ya. Salah padahal. Malikin nas. Ya jangan terlalu panjang ini, kepanjangan nih ya. Ilahin nas, kelamaan ya. Cukup 2 ketuk. Qul a'udzu birabbin nas. Tuh. Malikin nas, ilahin nas, min syarril tuh. Min syarril jangan. Min syarril min syarril enggak, ya. Cukup 2 ketuk. Min syarril waswasil khannas. Kan, baik. Jadi gunnah kembali lagi ke sini, cukup ditahan 2 harokat. Bi rabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. 2 ketuk. Yuk, saya tunjukkan sekali lagi bagaimana cara menghitung yang 2 ketukannya ya. Titik nun atau huruf nunnya kita hitung titik yang ketukan pertama. Bi rabbin, yang keduanya ditasdid. Bi rabbin. Nah, naknya udah huruf yang ketiga, ya. Coba. Kalau kita lihat di bawah sini sahabat Al-Qur'an nih, ya. Jadi dipisahkan cara penulisannya ini, ya. Ada nun tasydid, ada nun bertanda harokat. Nah, nun tasydidnya inilah yang kita tahan selama 2 ketuk. Qul a'udzu birabbin nas. Tuh. Birabbin nas. Kan? Birabbin nas. Tuh. Itu guna tuh. Jadi gunanya berapa harokat? 2 saja, ya, jangan kepanjangan. Oke. Jangan juga tergesa-gesa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, ini tentu tidak tepat ya. Baik. Selain kita perlu konsisten dari segi kadar gunnahnya sahabat Al-Qur'an, huruf gunnah itu dia keluar dari sini nih. Ya, oke. Huruf gunnah keluar dari rongga hidung. Harus sengau, ngirung ya. Atau berengengeng kalau orang Jawa tuh berengengeng gitu ya. Bi rabbin mm, bi rabbin bi rabbin bi rabbin nas. Tuh. Jadi sengau dia keluar dari rongga hidung. Itu karakter dari huruf nun jaga huruf mim ya. Baik. Saya contohkan sekali lagi. Qul a'udzu dari awal ya. Qul a'udzu birabbin nas. Saya ulang sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Oke.
Yang terakhir sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaan sahabat Al-Quran di kolom komentar, oke, ya. Jangan lupa mulai sekarang silakan disiapkan pertanyaannya. Nanti insya Allah kita akan baca satu persatu kalau sempat ya. Kalau tidak nanti kita coba sebisanya saja menjawab, oke. Saya ingatkan sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan sahabat Al-Quran, oke. Bagaimana membaca panjang di Nas dan ada karakter huruf Shin yang juga harus kemudian kita tetap jaga agar ayat pertama di surah An-Nas ini betul-betul sempurna bunyinya, ya. Baik, perhatikan ini, di bin nas aslinya adalah An-Nasi, bin Nasi. Ada mad yang kita sudah kenal di kalimat An-Nasi ini, yaitu fathah ketemu dengan alif. Berapa panjangnya fathah ketemu dengan alif? Fathah ketemu dengan alif itu panjangnya adalah 2 harokat. Oke. Ketika di waqaf, maka an-nasi semula dia bertanda kasroh. Kalau di waqaf maka dia akan berubah menjadi sukun. Maka terjadilah pertemuan mad dengan tanda sukun ini. Berapakah panjangnya mad bertemu dengan sukun? Yaitu 6 harokat. Nah gitu ya. Jadi 2 harokat itu karena memang asalnya mad arid li sukun adalah mad yang 2 harokat. Mad tabi'i atau mad asli. Dan dibaca panjang 6 harokat karena dia terjadi hukum susulan. Mad yang ada bertemu dengan huruf yang disukunkan ini. Ya, berapa panjangnya tadi? 6 harokat. Oke. Jadi 2 harokat karena asalnya. 6 harokat karena terjadi hukum susulan. Nah, boleh juga kita pilih di antara 2 dan 6 berapa? 2 tambah 6 bagi 2. 8 dibagi 2, 4 ya. Nah itu, jadi tengah-tengahnya 4. Maka mad arid sukun panjangnya sahabat Al-Quran boleh 2, boleh juga 4, boleh juga 6 harokat. Nah, jadi matematis banget kan? Ada alasannya. Kenapa 2 harokat, kenapa 4 harokat, kenapa 6 harokat. Ya. Bukan suka-suka. Dan jawabannya juga bukan 2 sampai 6, tidak. Tapi definitif, 2, 4, 6. Jawabannya juga definitif tadi kan. 2 karena memang aslinya adalah mad tabi'i, 6 karena bertemu dengan huruf yang disukunkan, 4 karena boleh mengambil di tengah-tengahnya. Ya, baik. Jadi bagaimana kalau kita membacanya 2? Saya hapus dulu. Kalau 2 ngitungnya begini nih, sahabat Al-Quran ya. Bin nas. Langsung gitu aja. Nas, nas. Tuh. Nas. Birabbin birabbin nas. Tuh kan? Birabbin nas. Kalau 2. Kalau 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Kita buat 2 titik imajiner. Ya, titik 1, titik 2. Oke. Kalau tadi kita menghitungnya 2 harokat, qul a'udzu birabbin nas. Ya, kalau 2 harokat begitu tuh. Birabbin nas. Kalau 2. Kalau 4 berarti 2 kali balikan. Ya, 2 kali balikan. Qul a'udzu birabbin nas. Nas. Tuh. Nas. Baik, sekarang kalau 6. Qul a'udzu birabbin nas. Saya ulang. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu jadi berapa? 3 balikan ya. Kalau 6 harokat. Jadi buat titik imajinernya 2 saja teman-teman ya. Buat 2 titik imajiner ya. Kalau susah menghitung atau membuat 2 titik imajiner, ya sudah ngitungnya dari sini aja nih, dari fathah, ya kan. Fathahnya 1, sukunnya 2, gitu, ya kan. Jadi ngitungnya gimana? Qul a'udzu birabbin nas. Nas. Tuh, ya. Jadi dari fathah ke sukun. Nas. Kalau 4, 2 kali. Birabbin nas. Kalau 6, 3 kali.
bi rabbil nas. Nah, itu dia ya. Baik. Dan jangan lupa di ujung huruf sin itu sahabat Al-Qur'an ini yang banyak orang abai nih, ya. Banyak orang yang nggak ngeh, nggak sadar ya. Huruf sin itu sahabat Al-Qur'an ya, itu dia punya sifat apa? Dia punya sifat hamas, ada nafas yang mengalir, dan dia punya sifat rokhawah. Ya, artinya apa? Mengalirnya suara. Jadi huruf sinnya tuh tong asa-asa gitu ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Asnya itu sekelebat aja, jangan ya. Sinnya harus ditunjukkan bahwa dia punya sifat rakhawah. Nas. Kedengeran tuh? Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Harus ada suara mengalirnya ya, mendesis. Kalau dari segi sifat sofir yang menyerupai suara unggas, huruf sin itu kayak suara belalang. Pada awalnya teman-teman saya tuh bingung ya, kok ada huruf yang menyerupai suara belalang? Coba teman-teman di sini ada nggak yang pernah, mengenal suara belalang? Pernah nggak sih dengar suara belalang begitu ya? Ada ini sahabat Fatma Watihara ya, bukan sifat hamas tapi hammer. Kalau hammer di Palu. Ya, oke nggak apa-apa, ini tipe ya biasanya. Kadang-kadang kita nulisnya benar gitu kan, tapi tiba-tiba jadi salah gitu ya. Ah, itu dia otomatis biasanya. Oke nggak apa-apa ya. Coba teman-teman ada nggak pernah dengar suara belalang? Mungkin belalang sekali waktu mencrot di rumahnya ya hinggap di jendela gitu kan ya, apa namanya, merayap. Kalau merayap mah cicak ya, baik. Tapi ternyata bukan ketika sendirian gitu ya, bukan ketika sendirian. Saya itu, dulu pernah ya, waktu masih zaman sekolah gitu ya. Kalau hujan sore hari, malam hari, itu biasa teman-teman di kampung itu suka ke sawah, ya, nyari belalang. Oh, jadi kalau habis hujan itu kan belalang itu kan pada berterbangan tuh kan, dan itu ternyata suaranya itu kan huruf sin itu. Gitu ya. Jadi ketika mereka terbang semuanya serentak gitu kan, itu ada suara desisan. Oh, ini mungkin yang dimaksud dengan, sifat asofir daripada huruf sin yang katanya menyerupai suara belalang. Oh, gitu ya. Kalau suara lebah kan jelas tuh ya. Suara lebah itu bukan berarti ketika lebah bersuara gitu kan, terus bunyinya "zzz", bukan. Ternyata ketika dia, apa namanya, sayapnya itu bergerak gitu kan ya, secara dinamis dan juga harmonis ya, kan sayapnya itu kan banyak kan. Itu ketika terbang dia bunyinya seperti huruf za itu. Zzz. Oh, itu maksudnya gitu kan ya. Walaupun masih ada satu misteri buat saya, sifat as-sofir yang dimiliki oleh huruf shad. Huruf shad itu katanya suara unggasnya itu seperti suara angsa, ya. Padahal kalau teman-teman waktu kecil pulang sekolah, itu disosor sama angsa bunyinya gimana coba angsa? Ada nggak yang pernah punya pengalaman gitu ya pulang sekolah itu disosor sama angsa gitu? Saya pernah saya pernah itu ya mungkin waktu itu kelas 1 kelas 2 gitu kan ya. Pas pulang sekolah itu dikejar-kejar sama angsa gitu kan ya. Terus ternyata angsa tuh bunyinya bukan sot 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 gitu bukan gitu kan ya. Tapi bunyinya itu kan ngong 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 gitu. Nggak tahu teman-teman ada nggak yang pernah punya pengalaman yang sama gitu ya? Oh, kayaknya pengalaman hidup yang paling tidak elit itu adalah ketika pulang sekolah dikejar sama angsa. Aduh, subhanallah ya. Angsa nyosor, atau mungkin karena nyosornya itu nyosor 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 gitu ya. Jadi bunyinya itu kayak huruf shad gitu ya. Aduh, subhanallah ya. Kata Ummu Naura ya, angsa Arab beda mungkin katanya. Subhanallah ya. Baik, itu kalau sahabat Nabi katanya angsa nyosor gitu ya. Sahabat Dadang satria baja hitam. Aduh, subhanallah ya. Belalang tempur, oh ya belalang tempur ya, satria baja hitam ya. Aduh, subhanallah ya. Baik, teman-teman, itu dia ya. Jadi, saya contohkan sekali lagi sebelum saya membacakan, pertanyaan dari sahabat-sahabat di kolom komentar di 10 menit terakhir ya. Saya contohkan sekali lagi di Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas.
ada huruf sinnya yang mengalir ya. Sekali lagi perhatikan, mau pilih 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat, atau saya contohkan ketiga-tiganya. Qul Qul a'udzu birabbin nas. Tetap ada cengkokannya ya, walaupun 2 harokat. Qul a'udzu birabbin nas. Itu yang 4. Qul a'udzu birabbin nas. Ini yang 6 harokat ya. Baik, mudah-mudahan cukup jelas. Sekarang saya akan coba bacakan pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Baik. Romi Pakarjaya, Kak, yang termasuk huruf jahar apa saja? Oke ya. Yang termasuk huruf jahar nih sahabat Romi ya. Mudah-mudahan masih bergabung dengan kita ini karena tadi di awal pertanyaannya ya. Oke. Huruf jahar itu lawannya huruf hamas. Huruf hamas itu ya, itu huruf-hurufnya dirangkai dalam kalimat sushi, takashi sofa, hahako. Sushi, takashi sofa, hahako. Ya, baik. Biasanya teman-teman kalau membahas apa namanya huruf hamas itu kalau dalam kitab ilmu tajwid itu fahasahu syakhsun sakat, ya. Fahasahu syakhsun sakat. Itu kalau bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia saya lebih suka atau bahasa Melayu ya, itu saya lebih suka memilih kalimatnya menjadi sushi takashi sofa hahako. Jadi bayangin ada sushi ya. Jadi kamu mungkin punya kawan namanya sushi, ya kan? Itu dia dapat hadiah. Ya, jadi takashi, maksudnya dikasih, diberi, gitu kan ya. Sushi takashi, apa pemberiannya? Sofa, ya. Sofa so good. Oh, beda itu sofa ya. Sofa itu kursi ya. Oke. Jadi sushi takashi sofa. Ketika Susi mendapat hadiah, mendapat pemberian, mendapat pengasihan tadi ya berupa sofa, tentu dia bahagia. Wajahnya mengembang, tersenyum, ya, dan tertawa. Tapi kali ini tertawanya tertawa syar'i. Bunyinya hahako gitu ya. Jadi sushi Takashi sofa hahako, bukan hahaha, ya. Kalau hahaha itu yang konvensional, ya kan. Kalau yang mengerikan itu hihihi. Nah, itu ketawanya ya. Kalau ketawanya syar'i itu hahako. Gitu ya. Sushi Takashi sofa hahako. Nah, huruf-huruf yang tidak masuk ke dalam sushi Takashi sofa hahako atau fahasahu syakhsun sakat itu masuk ke dalam kelompok huruf jar. Nah, gitu saja ya, sahabat Romi ya. Jadi kebalikannya dari hamas ya. Jadi selain fahasahu syakhsun sakat, maka dia termasuk huruf jar ya. Baik. Nah, kalau huruf hamasnya juga sudah dibahas sekaligus tadi ya. Oke, berikutnya sahabat Nur Hasanah. Oh ya, bermaksud menjawab ya. Huruf hamas itu fahasaha shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Betul ya. Jadi pausahu syaksun sakat ya. Baik. Dia ajai. Ini menurut pendapat Imam apa Ustadz? Pertanyaan yang mana tadi ya ketika saya membahas apa tadi ya? Saya lupa ya. Baik. Mohon dimaafkan ya sahabat dia ajai. Atau boleh juga silakan ditulis di bawah yang dimaksud tadi pendapat imam yang mana ya. Baik. Atau mungkin ketika mendengar penjelasan tentang kolkolah tadi ya. Ketika mendengar penjelasan tentang kolkolah tadi gitu ya. Jadi sama, masih dalam riwayat yang sama, riwayat Imam Hafs an Asim, itu kolkolahnya sama. Hanya memang, penulis itu, biasanya memilih istilah yang berbeda-beda, ya. Ada kolkolah sugro, wusto, kubro, ada sugro, kubro, akbar, ada sugro, kubro, qawiyun min akbar, gitu kan ya. Dan saya lebih suka memilih yang 2 tadi berdasarkan, tandanya, yaitu mukhaffaf dan juga musaqqal ya. Maksudnya sukun dan juga tasydid. Makanya sugro dan kubro ya. Oke, kemudian Laila Nahdiyah. Qalqalah kubro disebabkan karena wakof gitu ya Ustadz? Iya. Ya. Qalqalah kubro disebabkan karena wakof. Iya. Gitu. Kalau yang pembagian saya bukan hanya karena wakof, tapi karena ada tanda tasydidnya ya. Baik. Oke, ada yang masih bertanya Fatmawatihara, jam berapa live-nya Ustadz nih? Ya. Ini di atas nih, ya. Apakah kurang jelas tulisannya? Mungkin komposisi warnanya kurang jelas ya. Jadi insya Allah saya live Senin Kamis jam 5.30 pagi, Jumat Ahad jam 20 malam ya. Nah, ini ya waktu live saya ya. Baik. Boleh juga mampir di bio ya. Dituliskan jawabannya apa namanya jadwal live-nya ada di bio ya. Baik. Hadiah Rida, oh ya silakan ada acara yang lain ya, baik atau mungkin ada yang istirahat juga ya.
Oke, 4 menit tersisa. Kira-kira ada lagi nggak pertanyaan ke bawah? Mama Zaki, Assalamualaikum Ustadz, izin tanya. Bagaimana memberikan irama pada bacaan Al-Quran? Bagaimana memberikan irama pada bacaan Al-Quran? Biasanya irama Al-Quran itu dia mengambil celahnya di dua hukum ya, Mama Zaki ya. Biasanya satu di bacaan mad, yang kedua di bacaan gunnah, gitu ya. A'udzubillah. Tapi sebetulnya enggak juga ya, di sukun, di tasydid, di semua huruf-huruf itu juga bisa dicengkokkan ya. Itu pada akhirnya kembali kepada kita sih. Yang terpenting adalah jangan sampai kemudian mengorbankan. Jangan karena mentang-mentang lagi bulan korban gitu ya, jadi tajwidnya dikorbankan untuk ngejar irama gitu, jangan ya. Baik. Oke, berikutnya. Fatwa Watihara, saya yang 2 aja Ustadz kol-kolnya biar tidak pusing. Iya, jadi sengaja kan gini teman-teman ya, sebagai penutup nih, sebagai penutup ini juga sekaligus tadabbur, surat Al-Qamar ayat ke-17, 22, 32 juga 40 ya. Oke, sebagai tadabbur di penutup, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk peringatan. Pertanyaannya, ketika Allah berjanji, ya, ketika Allah menyatakan, "Sungguh kami telah memudahkan," gitu ya. Maka ada 2 pelajaran yang kita highlight dari kalimat "kami memudahkan" ini. Yang pertama, sudah jaminan dari Allah, janji dari Allah bahwa Al-Quran ini mudah, satu. Yang kedua pertanyaannya, kenapa Allah bilang kami? Enggak aku mudahkan gitu, nih pertanyaannya ya. Jadi menarik untuk kemudian kita, highlight. Sahabat Al-Quran, coba sekali lagi perhatikan, sungguh kami telah mudahkan. Oke, kenapa kami? Itu pertanyaannya ya, bukan aku. Artinya, ketika Allah mengatakan bahwa kami itu mudah, satu, Allah sudah berjanji bahwa Al-Quran itu mudah. Yang kedua, ketika Allah mengatakan kami, itu artinya ada banyak pihak yang terlibat di dalam proses memudahkan Al-Quran itu. Jadi sudah pasti Allah memudahkan Al-Quran. Yang kedua, Allah memberikan isyarat yang teramat jelas bahwa harus ada pihak-pihak yang lain yang juga harus memudahkan itu. Siapakah yang memudahkan itu? Adalah mereka yang mengajarkan Al-Quran. Gitu ya. Kan pada hakikatnya, kalau kita bicara hakikat sahabat Al-Quran ya, yang mengajarkan Al-Quran itu kan Allah. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Tuh. Ar-Rahman dialah Allah yang Maha Rahman. 'Allamal Qur'an yang mengajarkan Al-Qur'an. Ini hakikatnya. Jadi yang membuat kamu pandai baca Al-Qur'an itu Allah. Tapi kan Allah nggak langsung ngajarin gitu ya. Mesti melalui perantara. Nabi Muhammad pun ketika menerima wahyu, itu melalui malaikat Jibril. Nah kita mendapatkan pengajaran Al-Quran itu kan dari guru-guru kita kan. Dari guru kita. Gurunya dari gurunya lagi. Dari kakek guru, dari buyut guru terus. Sampailah bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kan gitu ya. Maka guru-guru kita inilah yang menjadi ya barisan yang memudahkan Al-Quran. Jadi oleh karena saya dituntut untuk menghadirkan kemudahan dalam belajar Al-Quran, maka saya beristihad untuk mengambil yang mudah-mudah saja. Nah, ini nyambung dengan kajian kita di awal tadi kan. Ya, apa kajian kita di awal tadi? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya, bacalah kalian dari Al-Qur'an yang menurut kalian mudah, gitu ya. Jadi termasuk dalam mempelajari hukum-hukumnya pun juga berikan semudah mungkin. Nah, gitu kira-kira teman-teman ya. Jadi kenapa saya pilih 2 itu karena tadi ya. Baik, saya kira itu ya, mudah-mudahan kajian kita malam hari ini bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi besok malam ya, sahabat Al-Quran ya. Kita jumpa lagi besok malam, jangan lupa di jam 8 malam. Biar nggak ketinggalan, jangan lupa nih ya, di sudut kanan atas, tekan follow. Ya, tekan follow dan juga boleh scroll di bio saya untuk mendapatkan informasi tentang Al-Quran yang saya susun, ya. Bukan Al-Quran dalam pengertian Al-Quran, tapi produk Al-Quran ya, dengan berbagai suplemen, ada ilmu tajwidnya, ada kaidah cara membacanya, termasuk juga kalau yang mau belajar langsung ya, boleh juga mampir di bio saya ya. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berbagi ya. Ada sahabat Maulana, Ummu Naura, Hanibi ya, mungkin begitu bacanya, Karina Amin, Edukasi Religi, Rahmi Aya,
Ceng Milan, ya, Agus Mulyana, dan juga Mak Cik. Oke, terima kasih juga semua sahabat yang sudah join malam hari ini. Totally ada 3.740 orang ya. Mudah-mudahan semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang terbantu. Jadi jangan sukar untuk berbagi ya. Tombol share berbanyak teman-temannya diajak supaya mereka juga paham ya. Baik, saya doakan mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat dan pastikan terus bersemangat karena Al-Qur'an semangatku. Dan insya Allah jumpa lagi esok hari bersama Ambi Abu Batin. Mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah. Mohon maaf lahir batin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.